Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Salam 0%. Nah, berkaitan dengan 0% ini, kemarin ada sidang di gugatan di majelis di Mahkamah Konstitusi, dan kali ini yang tampil itu 3 orang anggota DPD. Salah satunya adalah Bang Tamsil Lindrung, ini senator dari Sulawesi Selatan. Dan saya cukup kaget karena melihat ada perubahan sikap dari majelis hakim di Mahkamah Konstitusi. Selama ini setiap kali selalu persoalannya adalah legal standing, dan itu langsung ditolak begitu saja oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Tapi kemarin ada perubahan. Nah, saya akan mengajak Anda untuk ngobrol dengan Bung Tamsil Lindrung. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Cerah sekali kelihatan pagi ini nih. Wah, ini banyak. Ya, semangat karena nonton sidang Anda kemarin itu, dan saya melihat ada tanda-tanda perubahan dari majelis hakim. Betul itu ya, Bang Tamsil ya? Betul. Karena itu saya juga menyampaikan ke majelis hakim bahwa ini luar biasa. Saya mengapresiasi atas sikap majelis hakim yang menyampaikan bahwa yang saya sampaikan ini supaya ditambahkan di dalam dalil-dalil yang menjadi alasan perlunya pengajuan permohonan untuk uji materi ini biar bisa dikabulkan oleh majelis hakim. Karena majelis hakim berpandangan bahwa ya memungkinkan untuk berubah pandangan majelis hakim yang sebelumnya berpendapat bahwa yang boleh mengajukan uji materi itu hanya partai. Nah, sekarang dia menyatakan coba didalilkan dengan dalil-dalil yang disampaikan ini, ditambahkan untuk melengkapi dalil-dalil sebelumnya, supaya ini bisa menjadi alasan yang kuat bahwa memang secara perorangan sebagai warga negara yang punya hak pilih itu berhak untuk maju dalam judicial review ini. Itu luar biasa, itu dia menyampaikan begitu, dan kita diberi waktu selama 14 hari ke depan untuk melengkapinya. Saya menceritakan kronologis bahwa kenapa saya maju ke MK ini. Pertama, memang dulu waktu saya masih di DPR, kami bersama praksi itu walk out, tidak setuju dengan keputusan presidensial threshold 20 dan 25% ini. Kami memilih walk out karena saya melihat bahwa ada niat di balik ini untuk mengganjal calon-calon tertentu yang berpotensi untuk maju tapi dihadang, tidak diberi ruang untuk itu. Yang kedua, kami selaku anggota DPD sudah berkeliling ke berbagai provinsi di seluruh Indonesia dan bertemu dengan banyak tokoh di kampus-kampus terkemuka maupun kampus-kampus swasta, dan saya berdiskusi bahkan mengikuti debat-debat publik tentang masalah presidensial threshold ini. Nah, saya ceritakan salah satu forum itu adalah forum Asosiasi Profesor Indonesia, di mana Pak Aswanto juga diundang dalam forum itu. Tapi saya nggak tahu apakah karena alasan kesibukan atau ada alasan lain yang mengakibatkan ketidakhadirannya. Tapi di dalam forum itu kita kemudian berkesimpulan bahwa presidensial threshold ini adalah jalan mundur demokrasi. Harus kita ubah, dan sejarah yang menyakiti seperti ini tidak boleh terulang. Ya, harus ada perbaikan ke depannya. Yang kedua, dalam asosiasi dosen pengajar hukum tata negara, kami juga berdiskusi dengan mereka. Dan ketuanya itu secara nasional adalah Profesor Guntur yang sekarang menjadi Sekjen MK. Kemudian ketuanya di Sulawesi Selatan adalah Profesor Dr. Abdul Razak, juga berpendapat yang sama bahwa
ini apa namanya ini presidensial threshold ini bisa menjadi penyebab oligarki lebih berkuasa, dominan, dan itu membunuh partisipasi rakyat sehingga demokrasi ini akan tidak sehat. Kemudian kami juga melakukan diskusi dengan Laboratorium Konstitusi dan Hukum Tata Negara Universitas Surabaya yang menghadirkan jaringannya dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia, khususnya dari pakar hukum tata negara dan pakar ilmu pemerintahan. Itu juga di panel 3, sebetulnya saya konsen di panel 3, itu sampai pada kesimpulan juga bahwa ambang batas pencapresan ini adalah tidak rasional sehingga harus dihapuskan. Hadir di dalam diskusi-diskusi lebih awal itu adalah termasuk Profesor Dr. Bagirmanan yang dia berpendapat bahwa ini bukan saja masalah pure hukum, ini sudah masalah etika. Masalah etika. Jadi dia bilang ini mesti diubah. Tidak bisa mempertahankan argumen-argumen yang tidak terlalu luar biasa ini. Nah, bahkan dinilai bahwa argumen dissenting opinion yang dilakukan oleh Saldi Isra dan rekan-rekannya yang lain itu kelihatan lebih bisa diterima akal sehat, diterima oleh orang-orang yang berkeinginan untuk memperbaiki kehidupan demokrasi ke depan. Nah, apalagi yang dissenting opinion ini kan masih menjadi anggota MK sekarang. Jadi saya kira ya kita berdoa semoga dia istiqamah, dan doa kita yang lain semoga yang lainnya segera merubah pendapatnya sehingga bisa mengikuti alur berpikir yang dissenting opinion ini. Nah, itu kemarin saya juga kaget karena 3 hakim konstitusi itu mengatakan bahwa ya kita bisa berubah, Yang penting dalil-dalil yang disampaikan itu meyakinkan. Nah, kita sekarang lagi mengumpulkan dalil-dalil yang sangat meyakinkan. Kita punya teman-teman yang banyak yang bisa membantu seperti itu. Ada Pak Repli Harun, ada Profesor Denny Indrayana menyampaikan dia siap. Meskipun sekarang dia ada di Australia, tapi kalau dipanggil kembali untuk keperluan ini, dia akan pulang dan mengajak ratusan guru besar lainnya untuk bersama-sama bisa mendampingi Pak Tamsil dan kawan-kawan, apalagi kalau Pak Tamsil bisa mempengaruhi DPD supaya secara resmi DPD mengajukan judicial review. Dan saya kira pada saatnya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia akan secara resmi mengajukan judicial review untuk parliamentary threshold 0%. Dahsyat ini. Kami sangat yakin tentang itu. Oke. Nah, ini berbeda sekali ya dengan sikap sebelumnya dari Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi. Saya mengikuti sidang-sidang sebelumnya itu kalau ada argumen semacam ini langsung dipotong saja oleh anggota Majelis Hakim dan ketua Majelis Hakimnya itu. Iya, saya mendengar seperti itu, bahkan baru awal udah tidak suasananya sudah tidak menyenangkan karena ada perlakuan yang kurang bersahabat lah seperti itu. Tapi kemarin saya betul-betul itu ketiga hakim konstitusi, Prof. Eni, Prof. Manahan Sitompul, dan sebagai ketua sidang Profesor Aswanto, betul-betul memberi harapan yang besar bagi kita. Nah, saya kira saya mengajak teman-teman yang lain ini supaya harapan yang seperti ini, ayo betul-betul kita isi peluang ini dengan menyampaikan dalil-dalil yang bisa meyakinkan mereka. Dan kami punya orang yang pernah menjadi ketua MK, 2 orang yang siap menjadi konsultan saya di dalam mengajukan judicial review ini. Ya, masing-masing Profesor Dr. Hamdan Sulfa udah jelas-jelas dalam 2 kali pertemuan dengan dia maju
saya akan menceritakan dan saya akan membawa dokumen-dokumen yang meyakinkan kepada MK sekarang bahwa Anda dalam posisi yang harus didukung. Prof. Jimli juga menyatakan bahwa presidensial threshold ini adalah membajak demokrasi. Karena itu tidak boleh diteruskan, harus diakhiri. Nah, memang berbeda pendapatnya kalau Prof. Jimli apakah sekarang karena waktunya mepet atau setelah 2024. Saya kira nggak ada itu, harus sekarang Prof. Jimli saya bilang itu. Jadi kelihatannya beliau itu akan setuju dengan itu juga. Sangat setuju. Ya, seru nih. Jadi saya kira kalau lihat sikap-sikap dari Pak Lanyala Mataliti dari Ketua DPD, beliau firm ya soal 0% ini juga ya. Firm 0% dan dia dorong harus menjadi sikap DPD. Menjadi sikap DPD. Karena itu seluruh anggota belum ada satupun yang suara berbeda dengan kami ini untuk maju atas nama DPD nanti pada akhirnya, tapi masih ada gelombang-gelombang dulu, perorangan maju terus, ada yang perorangan dan punya juga kapasitas memimpin organisasi-organisasi daerah, itu akan maju. Saya kira minggu ini apa minggu depan itu akan maju Profesor Dr. Silviana Murni bersama beberapa yang lain. Minggu ini sudah maju 5 orang. Kemarin itu ada Dr. Rahman Taha, ada Dr. Eni Sumarni, kemudian ada 3 lainnya lagi, Dr. Ajbar, dan minggu depannya lagi Dr. Alir Mansori bersama beberapa kawan-kawan dari Sumatera Barat dan organisasi-organisasi daerah ini akan mengepung MK dengan judicial review. 34 provinsi saya sudah komunikasi, mereka akan maju semua. Bahkan Majelis Ulama Indonesia yang wakil ketuanya itu Profesor Dr. Muhyiddin, Kiai Haji Muhyiddin, itu sudah menyampaikan akan bersama-sama dengan Pak Tamsil mengajukan judicial review ini. Kalau perlu kita membuat posko parliamentary threshold 0% di berbagai provinsi. Itu tantangan beliau itu sebagai ketua MUI. Saya bilang bagaimana dengan ketua umum MUI ini? Udah itu lain persoalan. Kita akan yakinkan beliau, kalau tidak kita tetap jalan. Sebagai warga negara Indonesia, kami dari unsur pimpinan MUI akan mendukung ini. Itu. Ya, dan ini kan harus dilihat bahwa para anggota DPD ini adalah senator gitu ya, utusan wakil-wakil di daerah masing-masing. Yang kemarin ini Bang Tamsil dari Sulawesi Selatan, kemudian Fahira Idris dari Jakarta, ya. Jakarta. Satu lagi, Edwin Pratama dari Riau. Dia Riau, oke. Ya. Dan sebelum-sebelumnya sudah banyak ini ya. Iya. Ya. Betul, sudah banyak, sudah ada berapa gelombang yang maju itu. Ya, ini representasi keinginan dari rakyat. Oke, mungkin mundur sedikit sebelum kita belum kita maju ke depan. Soal tadi kan Bang Tamsil cerita bahwa ini asbabun nuzulnya atau historisnya presidensial threshold 20% ini kan pada waktu itu untuk mengganjal seseorang. Kalau nggak untuk maju, kalau nggak salah ini yang dimaksud Pak SBY pada waktu itu yang mau diganjal, betul ya Pak? Iya, awalnya Pak SBY karena partainya dia cuma 7%. Jadi untuk menghadang dia itu maka diajukan ini. Jadi itu tidak sehat sebenarnya. Karena itu kita harus mengembalikan ke akal sehat. Di sini saya kira Bung Rocky Gerung ini harus terus aktif meyakinkan masyarakat ini bahwa akil sehatlah yang bisa membawa Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik, terutama kehidupan demokrasi. Jadi kalau yang gaya-gaya seperti ini terus kita pertahankan ya, kapan Indonesia ini bisa menjadi lebih baik, lebih maju. Jadi memang itu salah satu yang menjadikan jalan, dan sampai sekarang pun saya kira itu. Apalagi ambang batas minimal yang dicantumkan, maksimalnya tidak, sehingga partai itu bisa diborong semuanya. Sekarang aja ini sudah 7 partai yang kalau diakumulasi jumlah suaranya itu 82%, maka sisanya tinggal 18%. 18% pasti tidak bisa mencalonkan kalau presidensial threshold-nya seperti ini. Nah, sehingga nanti kita akan disuguhkan
suatu pilihan yang bukan pilihan, itu keterpaksaan untuk itu. Nah, bisa satu atau dua, tapi dua itu adalah paket yang sudah ditentukan oleh mereka dan bisa terjadi perkongsian yang tidak sehat. Udah, maju aja kamu, kalau kalah nggak apa-apa, kamu nanti jadi menteri, ada pengalaman. Dan ini perbelahan ini akan berlanjut. Itu. Contohnya sekarang, meskipun di atas sudah bersatu, sudah masuk di kabinet, tapi pendukung-pendukungnya di bawah tetap terbelah. Saya kira ini tidak bisa dipertahankan. Harus ada etika sebagaimana anjuran Profesor Dr. Bagirmanan bahwa tidak cukup hanya dengan ini saja, karena konstitusi itu bukan sekedar suatu kontrak sosial, tapi lebih dari itu. Itu adalah jiwa yang dalam dari suatu bangsa yang harus kita punyai. Saya kira itu. Oke. Ya, jadi kita tadi memang kita lihat faktor historisnya tadinya untuk menjegal Pak SBY supaya dia tidak bisa mencalonkan jadi presiden. Tapi berikutnya kemudian kita melihat bahwa PT 20% ini kalau istilah orang timur tadi disebut sebagai baku atur saja gitu ya, Bang Tamsil ya, siapa yang mau ya. Jadi kita ini rakyat ini cuma jadi stempel saja gitu, disuruh milih pilihannya. Jadi stempel saja. Ya. Kumpul beberapa orang, oligarki 9 orang apa berapa orang, dia panggil pimpinan-pimpinan partai, ini saya mau biayai, tapi calonnya. Kalau Anda setuju, ini kita pemilunya nggak lama-lama, cukup 2 paket ini. Nah, udah ini bisa akal-akalan seperti itu. Nah, kapan demokrasi ini bisa menjadi lebih sehat kalau yang seperti ini kita pertahankan? Kemarin saya sampaikan juga di MK bahwa MK itu punya pernah ngambil putusan yang sebenarnya tidak menjadikan open legal policy, yaitu pada saat pembatalan pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu terkait mekanisme caleg terpilih 30% diubah menjadi mekanisme berdasarkan suara terbanyak. Nah, itu tidak dinyatakan open legal policy, tapi diputuskan di MK. Nah, padahal itu sama-sama yang membuat adalah DPR sebagai pembuat undang-undang. Nah, sekarang saya kira menjadi alasan yang kuat dengan merujuk pada apa yang pernah dilakukan oleh MK sebelumnya pada tahun 2008. Nah, itu dipandang juga oleh pimpinan ketua sidang kemarin sebagai sesuatu yang perlu dimasukkan di dalam upaya memperoleh legal standing. Ya. Oke, ini perlu kita review sedikit ya, karena berkali-kali selalu Mahkamah Konstitusi itu menolak gugatan soal ini karena berkaitan dengan legal standing gitu ya. Disebutnya kan kalau mereka mengacu pada pasal 6 Undang-Undang Dasar 6A ya, Undang-Undang Dasar 45 yang menyebutkan bahwa menyatakan bahwa yang bisa mencalonkan presiden dan calon wakil presiden itu adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu gitu ya. Nah, sementara teman-teman ini berpikir loh, yang punya hak pilih itu kan sebenarnya rakyat gitu. Jadi harusnya legal standing rakyat jauh lebih kuat kan. Iya. Legal standing rakyat jauh lebih kuat. Kita ini bukan daulat partai, kita daulat rakyat. Karena daulat rakyat harus kembalikan ke situ. Ya, saya melihat MK sangat terbuka tentang ini dan hitung-hitungan saya kita akan memenangkan ini. Dahsyat ini. Oke. Nah, optimisme Anda dari mana? Kenapa? Basis argumentasi apakah cukup kuat? Pertama, saya kira beberapa anggota majelis menyadari kekeliruannya. Saya melihat bahwa spiritnya Profesor Saldi Isra itu menginspirasi mereka. Bahwa Saldi lah yang benar di dalam dissenting opinion ini. Jadi saya berkeyakinan bahwa majelis hakim yang lain itu akan dissenting terhadap opininya sebelumnya. Nah, jadi dia akan berbalik untuk mengikuti jalan berpikir Prof. Saldi Isra. Dan dengan demikian, ya kita semua sama-sama, kita punya jejak IT yang sama-sama
kita harus benahi, perbaiki, karena kita ingin akhiri pendapat-pendapat yang keliru ini, supaya jangan kita mewarisi suatu sejarah yang tidak memberikan inspirasi yang lebih baik untuk kehidupan demokrasi yang lebih sehat. Ya. Karena itu saya kira teman-teman ini yang lain akan setuju, apalagi pertama ada yang sudah mau pensiun, itu 2 orang. Biasanya kalau orang mau pensiun itu nggak macam-macam lagi. Ya, dia pasti kau mau janjikan apa udah tidak tergoda. Yang kedua lagi ada 2 orang yang sudah jelas-jelas tidak bisa diganggu posisinya hingga berapa tahun lagi ke depan. Ini pasti dia aman. Itu juga pasti tidak punya pertimbangan macam-macam lagi. Karena itu saya menduga bisa posisinya 6-3 kalau yang 3 ini masih tetap mau mempertahankan. Tapi yang 3 pun saya melihat ada sinyal bahwa dia juga menyadari itu akan melakukan, tidak mau lagi berada dalam intervensi partai yang tetap ingin 20% ini, padahal itu tidak rasional. Oke. Harus diubah. Bahayanya apa ini kalau tidak berubah sampai tahun pemilu tahun 2024 ini, Bang Tansel? Sudah ada satu fakta empiris yang kita lihat bahwa 7 partai itu sudah masuk dalam koalisi istana. Apapun yang diinginkan oleh istana selalu sejalan dengan 7 partai ini. Nah, 82%. Berarti 2 partai lainnya ini yang punya hak yang sama itu akan dimatikan. Nah, berarti kita harus siap-siap menerima pilihan, tidak punya alternatif lain. Apa saja yang diputuskan oleh 7 partai ini, maka itu yang jadi. Apakah dia mau nanti menjadi calon tunggal melawan kotak kosong, karena tidak ada lagi yang bisa. Yang 18 ini masuk dalam kotak kosong. Nah, ataukah dia mau pura-pura mempersiapkan 2 paket, tapi dua-duanya adalah boneka. Nah, boneka yang disiapkan untuk menang dan satu lagi dipersiapkan untuk kalah dengan segala komprominya. Ya, itulah yang kenyataan nanti yang kita akan saksikan. Ya, dan sekarang yang terjadi juga misalnya di parlemen, apapun undang-undang yang ingin digulirkan pemerintah itu meskipun bertentangan atau ditolak oleh rakyat, tetapi juga tetap jalan ya, Omnibus Law, undang-undang soal stabilitas keuangan nasional atau yang disebut COVID, dan saya kira banyak sekali undang-undang minerba dan sebagainya. Jadi di DPR sendiri nanti proses legislasinya betul-betul juga tidak berpihak pada rakyat. Iya, betul. Itulah fakta-fakta yang empiris yang kita lihat. Sama dengan juga penguatan kewenangan DPD. Meskipun MK sudah memutuskan juga bahwa DPR bukan hanya memberi pertimbangan, tetapi ikut tidak ikut memutuskan, tetapi ikut di dalam sidang-sidang untuk proses pengambilan keputusan itu. Tapi ketika pengambilan keputusannya biasanya dia diminta keluar. Tapi itu pun di MD3 tidak ada perubahan, ya, tidak ada perubahan. Karena itu DPR tidak pernah mau melakukan sidang untuk merespon apa yang menjadi rekomendasi MK. Sebenarnya terhadap presidensial threshold ini juga, itu sebenarnya memungkinkan ada pilihan lain selain judicial review, yaitu masukkan aja dalam prolegnas prioritas untuk membahas tentang Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 ini. Tetapi pemerintah dan DPR sudah bersepakat bahwa ini tidak bisa lagi kita agendakan, tidak bisa lagi dimasukkan dalam prolegnas prioritas. Nah, ketika pemerintah dan presiden bersepakat, ketika presiden dan DPR RI bersepakat tentang ini, maka kami memilih pilihan lain di DPD, yaitu lewat judicial review. DPD secara kelembagaan akan maju dalam judicial review. Dan saya kira ini bisa dimaklumi karena tidak dibuka ruang untuk membicarakan di dalam mekanisme yang ada di parlemen. Ya, semacam apa? Legislasi review ini ya?
Ya, legislasi review, betul. Ya, ya. Oke, semangat ini Bang Tamsil. Saya kira dengan perubahan sikap dari para majelis hakim sendiri, saya juga menyaksikan kemarin ini ada tanda-tanda akan ada perubahan yang cukup serius ya melalui Mahkamah Konstitusi dan pengajuan PT 0%, gugatan PT 20% ya. Dan saya kira ini kita undang semua elemen-elemen masyarakat masih harus terus berbondong-bondong untuk mengajukan ini ke Mahkamah Konstitusi. Dengan begitu para hakim Mahkamah Konstitusi juga melihat bahwa rakyat sudah mengendaki adanya perubahan gitu ya. Ya, Profesor Dr. Denny Indrayana sudah menawarkan siapa saja yang mau maju ke MK, maka dia bersama ratusan teman-temannya yang lain siap menjadi lawyer dan menjadi saksi ahli di persidangan MK. Nah, ya. Makanya teman-teman yang lain yang mau maju ya tanpa bayar. Tanpa bayar. Tidak ada biaya. Modalnya niat ya, pokoknya niat dan pemahaman bahwa ini harus ada perubahan gitu. Nah, jadi tolong dicatat. Iya, betul. Yang menonton ini, kalau Anda berniat mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, jangan khawatir biaya, jangan khawatir siapa yang akan menjadi lawyer, sudah ada tim lawyer ya. Jadi Denny Indrayana ini di belakangnya ada ratusan ahli hukum tata negara yang bersedia mendampingi ya. Iya. Oke. Baik, terima kasih Bang Tamsil Rinong. Mudah-mudahan saja ini jadi momentum perubahan bangsa ini untuk menjadi lebih baik dan kuncinya kita mulai dengan 0%. Ya. 0%. Salam 0%. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.